Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak Ibu dalam acara webinar pada pagi hari ini dengan tema literasi informasi digital. Yang terhormat, Ibu Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, mohon maaf, Ibu Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, kemudian Bapak Koordinator Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi, serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Untuk membuka acara ini, marilah pertama-tama kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Kepada Ibu Evi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pustakawan, pengelola perpustakaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Anang, Pak Amir, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perkenan teman-teman, Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak teman-teman pustakawan, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi dalam Bincang Pustakawan Kemendikbud dengan tema, saya kira hari ini literasi informasi digital. Nah, seperti biasa ini ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa tujuan pertemuan kita, forum ini adalah tentunya menjadi forum untuk berkoordinasi, berkolaborasi, bersilaturahmi antara pustakawan, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud, sehingga tentunya harapannya adalah kerjasama dan kolaborasi yang baik tetap terjalin, sehingga kita bisa terus berupaya bersama-sama secara kolektif untuk meningkatkan kinerja jejaring perpustakaan di lingkungan Kemendikbud. Secara spesifik, terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, tentunya kita optimis bahwa forum kita pada pagi hari ini dapat meningkatkan kompetensi literasi informasi kita semua, Ibu Bapak sekalian, pustakawan, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud, spesifik lagi kompetensi literasi informasi digital. Sehingga pada akhirnya adalah meningkatkan pengetahuan dan kinerja yang tentu di era digital ini sumber informasi digital menjadi sangat signifikan untuk digunakan sebagai bahan referensi dan juga tentunya layanan perpustakaan. Sebagaimana kita pahami teman-teman Ibu Bapak sekalian bahwa salah satu fungsi perpustakaan Kemendikbud sebagai perpustakaan khusus sesuai dengan standar nasional perpustakaan khusus adalah sebagai perpustakaan rujukan. Tentunya sebagai perpustakaan rujukan berarti bahwa perpustakaan tidak hanya menyediakan sumber rujukan yang lengkap, tetapi juga harus bisa menyediakan akses dan memenuhi kebutuhan informasi bagi pemustakanya. Nah, saya kira di era sekarang ini internet semakin melekat dalam kegiatan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur kita disuguhkan informasi cuaca hari ini, di perjalanan kita dapat melihat informasi lalu lintas melalui gawai, dan berita terkini dapat langsung diakses dengan satu sentuhan layar. Dengan demikian, saya kira kita dituntut juga, jadi saya kira literasi informasi digital ini tantangan untuk pustakawan. Karena kita dituntut di era ini untuk memiliki kemampuan analitis dan kritis tentunya dalam mengolah informasi yang kita dapatkan dengan begitu mudah tadi dalam satu sentuhan layar, karena tidak semua informasi akurat, valid, dan secara khusus tentunya berkaitan dengan tugas sebagai pustakawan, terkait dengan penelitian, terkait dengan riset-riset, tentunya apa informasi yang tersedia dalam bentuk digital ini tentu menjadi tantangan dalam tadi menganalisis dan memastikan akurasi dan validitasnya. Apabila kita merujuk informasi atau data yang berasal dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, di tahun lalu saja 171 juta jiwa penduduk Indonesia artinya yang menggunakan internet. Jadi penetrasi internet sudah 70% di tahun lalu dari seluruh populasi di Indonesia, dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri secara spesifik untuk teman-teman pustakawan, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud. Saya kira literasi dalam hal ini kita bisa sama-sama pahami sebagai kemampuan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan suatu masalah itu secara umum. Tetapi sekarang ini sudah bergeser lagi maknanya bahwa literasi ini tidak hanya
titik-titik yang tadi, tetapi juga kemampuan dalam mencari referensi yang tepat untuk kita gunakan sebagai bahan diskusi, sebagai bahan penelitian, sehingga kita bisa analisis dengan baik dan tepat. Saya kira kemampuan literasi informasi sudah seharusnya menjadi salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh semua orang di era saat ini, di era digital ini, secara khusus lagi tadi bagi para pustakawan. Kemampuan literasi digital ini tentunya keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasinya dulu, membuat pertanyaan riset, begitu ya, kalau spesifik terkait dengan area penelitian, mencari sumber informasi yang relevan, kemudian tadi menilai informasi dengan kritis, kemudian juga tentunya harus bisa mengomunikasikan dan membagikan temuan informasi dengan efektif dan bertanggung jawab. Dan dengan pertumbuhan tadi, internet, penetrasi internet yang sangat pesat dan meningkatnya serta kompleksitas dan luasnya dataran informasi yang tersedia, memahami bagaimana menavigasi dan menganalisis informasi dengan kritis merupakan landasan untuk bisa kita dengan lebih baik mencapai kesuksesan dalam penelitian dan area-area lainnya yang menjadi tugas kita bersama. Saya kira untuk sumber informasi dan bahan perpustakaan di era perpustakaan digital saat ini, kita sudah sama-sama pahami dalam hal bahan perpustakaan tidak hanya terbatas pada koleksi fisik, ini juga satu hal yang menjadi aset sekaligus menjadi tantangan kita semua di area perpustakaan, karena perpustakaan tidak hanya mempunyai koleksi fisik, tetapi juga pangkalan data digital dan sumber informasi digital lainnya yang dapat digunakan oleh perpustakaan sebagai sumber rujukan atau referensi. Nah, untuk itulah saya kira kompetensi pustakawan di era digital tadi dengan berbagai kondisi eksternal, dengan berbagai perkembangan di saat ini, dan secara spesifik perpustakaan kita juga sudah mengikuti berbagai perkembangan itu dalam hal bahwa bahan perpustakaan tidak hanya fisik, tetapi juga ada bahan-bahan yang merupakan data digital dan sumber informasi digital lain. Sehingga tidak dengan terbukanya kesempatan tersebut pada pengelolaan koleksi atau katalogisasi, kemudian layanan sirkulasi itu sudah tidak spesifik pada area itu saja. Tetapi pustakawan saya kira saat ini wajib memiliki keterampilan literasi informasi, khususnya tadi itu literasi informasi digital. Karena memang kondisi saat ini sudah mengharuskan kita semua menyesuaikan diri terhadap hal-hal tersebut. Kiranya mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini dengan teman-teman pustakawan, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud pada kesempatan pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu kembali meskipun masih secara virtual. Ini juga merupakan salah satu sebenarnya adaptasi kita di era pandemik ini yang salah satu yang kita ambil hikmah sebagai pembelajaran, kita lebih adaptif dengan teknologi, termasuk juga dalam agenda kita bincang pustakawan Kemendikbud. Nanti saya kira Pak Amir akan menyampaikan sharing terkait dengan literasi informasi digital kepada Ibu Bapak sekalian secara lebih detail. Hal-hal tadi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti diskusi. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan untuk menjalankan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan keadaan yang sama, yang baik, yang sehat, atau bahkan lebih baik ketika pandemi ini sudah berlalu. Kita lalui dengan baik bersama-sama. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Kepada Ibu, dipersilahkan untuk meninggalkan ruang pertemuan ini jika ada agenda lainnya. Baik, kepada Bapak Ibu peserta webinar literasi informasi digital pada pagi hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh pustakawan muda dari Perpustakaan Kemdikbud yang tentunya Bapak Ibu sudah sangat mengenal baik ya. Kepada Bapak Haidir Amir kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, Bu Karo, Ibu Evi Mulyani. Terima kasih atas sambutan dan arahannya, Ibu.
yang sama-sama kita hormati juga, Pak Anang selaku koordinator, teman-teman, Bapak Ibu pustakawan dan pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di pagi hari ini dalam acara Bincang Pustakawan, dan hari ini insya Allah kita akan membahas atau mendiskusikan terkait dengan tema literasi informasi digital. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Karo bahwa memang saat ini kemampuan literasi digital ini salah satu kemampuan yang memang wajib ya. Kalau dulu mungkin masih sunnah ya, tapi sekarang hukumnya sudah wajib dimiliki oleh pustakawan. Jadi sudah tidak memungkinkan lagi seorang pustakawan tidak punya kemampuan ini, karena kalau hanya pustakawan hanya dibekali kemampuan misalnya untuk pengolahan koleksi saja atau katalogisasi saja, maka saat ini terutama di era pandemi ini pustakawan itu tidak dapat melakukan atau memberikan layanan yang optimal kepada publik atau kepada pemustakanya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk sharing kita hari ini, saya mohon izin ingin share presentasinya agar kita lebih mudah untuk berdiskusi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan sudah terlihat ya presentasinya. Jadi pada kesempatan ini tema kita, diskusi kita dalam Bincang Pustakawan kali ini adalah terkait dengan literasi informasi digital. Mungkin di awal, mungkin yang Bapak Ibu yang pernah berdiskusi juga pernah mungkin saya tanyakan hal ini ya. Apakah masih perlukah perpustakaan di era serba digital saat ini? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita saat ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menjawabnya bersama di akhir diskusi ini. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa memang kita di era saat ini, dulu banyak orang menyebutnya era industri 4.0 atau 4.0 ini mengharuskan semua harus dikelola dengan serba sistem, dan semua sudah terotomasi misalnya, dan semua sudah terintegrasi atau terkoneksi dengan internet. Bahkan sudah ada yang dikenal namanya Internet of Things ya, seperti itu. Jadi kita sekarang hidup di era ini berbeda dengan era-era sebelumnya yang mungkin masih manual, masih otomasi, tapi sekarang kita sudah hidup di zaman yang serba digital, sudah serba internet, dan bahkan sekarang sudah dikenal dengan artificial intelligence gitu loh. Nah, ini juga berpengaruh Bapak Ibu dalam semua aspek kehidupan. Nah, ini saya mau kasih ilustrasi bahwa saat ini contohnya ya, mungkin kalau Bapak Ibu sering berbelanja ya, entah itu di supermarket atau di department store ya. Dulu kita sangat mengenal nih yang sebelah kiri ini berbagai supermarket atau department store yang memang sangat terkenal pada zamannya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa lihat sekarang kondisi supermarket atau department store tadi gitu loh. Semua mohon maaf, misalnya kalau saya sering lewat saya di rumahnya di daerah Ciputat ya, itu ada namanya Ramayana Ciputat. Itu kalau saya lihat setiap hari itu sepi dari pengunjung. Beda dengan misalnya 5 tahun yang lalu ya, yang selalu ramai dikunjungi. Tapi sekarang sepi bukan hanya karena pandemi ya, tapi memang secara habit konsumen itu sudah mulai berubah. Nah, berubahnya kemana? Nah, ini yang sebelah kanan ini Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu kita semua sudah mengenal yang namanya e-commerce ya. Yang banyak ada di berbagai aplikasi. Mungkin Bapak Ibu juga sekarang sudah menggunakan secara rutin e-commerce tersebut, sama juga dengan saya ya. Jadi kita sekarang udah nggak perlu lagi nih membeli langsung atau datang langsung ke toko untuk membeli barang gitu loh. Kita cukup membuka gawai kita, membuka aplikasinya, memesan, transfer, barangnya dikirim. Nah, inilah yang berubah. Salah satu contohnya ini ya dalam hal berbelanja misalnya. Lalu saya juga ada ilustrasi lagi terkait travel ya. Dulu kita sangat bergantung ya pada saat kita ingin melakukan perjalanan, misalnya membeli tiket dan segala macam, kita harus datang ke travel agent atau minimal menelpon ya
ke travel agent gitu loh. Nah, sekarang ini sudah semakin mudah, Bapak Ibu bisa membuka sama dengan tadi e-commerce ya. Sekarang juga banyak travel agent secara online yang Bapak Ibu bisa mengecek misalnya harganya, Bapak Ibu bisa membandingkan harganya dan segala macam, dan bahkan Bapak Ibu bisa mengecek ketersediaan tiketnya untuk hari ini, untuk besok atau untuk bulan depan, itu sudah ada di situ. Ini juga sangat memudahkan. Nah, ini akhirnya memaksa juga nih mereka si travel ini akhirnya berubah ya dari yang tadinya misalnya hanya secara konvensional, sekarang berubah secara online. Lalu ini juga mungkin Bapak Ibu kita juga pernah atau anak-anak kita ya, adik-adik kita ini juga familiar ya. Dulu zaman saya sekolah ini sangat sangat terkenal bimbingan belajar ya, tempat les bimbingan belajar seperti ini. Anak-anak dulu datang ya setelah pulang sekolah misalnya ke tempat bimbel ini bimbingan belajar, tapi sekarang yang ada adalah apalagi di masa pandemi ini adalah bimbingan belajar secara online. Jadi anak-anak nggak perlu datang ke lokasi, ke tempat bimbelnya, tapi bisa mengakses secara online. Dan terakhir, ini juga ilustrasi yang mungkin yang paling banyak kita rasakan dan juga merubah tatanan hidup kita ya, bahwa sistem transportasi yang tadinya secara manual ya, dulu ada taksi konvensional, ada angkot, ada ojek pangkalan misalnya, sekarang sudah berubah semua sistem transportasi sudah berbasis online. Bapak Ibu bisa memesan dari mana saja, terus juga ini juga merambah misalnya ada layanan untuk antar, layanan untuk pesan makanan dan segala macam. Ini akhirnya memaksa perusahaan transportasi yang tadinya beroperasi secara konvensional, akhirnya mau nggak mau mereka akhirnya bergabung atau bertransformasi secara digital. Nah, inilah yang mungkin jadi ilustrasi kita di awal, Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus literasi informasi? Nah, sama kita di dunia perpustakaan juga sama tadi kasusnya dengan department store, dengan supermarket, dengan bimbel gitu. Akhirnya kita dihadapkan nih dengan internet, dengan mesin pencari, dengan database segala macam. Nah, perpustakaan ini seperti tadi pertanyaan di awal, apakah masih diperlukan dengan adanya semua sistem-sistem ini? Orang semua sudah bisa mengakses sistem-sistem ini dengan mudah ya. Lalu peran pustakawannya di mana gitu loh. Makanya akhirnya banyak nih yang beranggapan atau beropini, wah ini sepertinya perpustakaan sama internet dengan mesin pencari ini akhirnya berhadap-hadapan ya. Apakah masih diperlukan atau tidak? Nah, untuk itu sebenarnya inilah saatnya sebenarnya kita berubah, Bapak Ibu. Tadi seperti Bu Karo sampaikan, kita sudah tidak bisa lagi hanya secara manual atau secara yang biasa dilakukan ya, mengolah perpustakaan, mengolah koleksi buku fisik, lalu melayani secara fisik. Tapi sekarang perpustakaan juga harus merambah secara digital. Nah, untuk itu diperlukanlah tadi kemampuan untuk melakukan yang namanya literasi informasi digital. Apa sih literasi informasi digital, Bapak Ibu? Ini saya mengambil ada 2 definisi terkait literasi informasi. Pertama ya, sebelum kita masuk ke digital, literasi informasi ini adalah kemampuan untuk mengetahui atau mengenal kapan informasi ini diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu. Ini definisi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Lalu juga ada definisi dari American Library Association yang menyatakan literasi informasi adalah serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Nah, dari definisi ini memang sebenarnya kita bisa menarik garis merahnya, benang merahnya bahwa ada 4 hal yang memang diperlukan dalam literasi informasi ini. Yang pertama itu adalah tadi mengenali ya. Kita harus bisa mengenali dulu nih kapan informasi ini dibutuhkan, lalu bisa menemukannya. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita bahas ya lebih lanjut, diskusikan. Lalu bagaimana kita bisa mengevaluasinya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menggunakannya atau mendefinisikannya.
Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu apa sih literasi digital? Nah ini mungkin kalau tadi literasi informasi ya, sekarang apa sih literasi digital? Literasi digital merupakan keahlian yang berkaitan dengan penguasaan sumber dan perangkat digital. Jadi definisi ini memberikan arti bahwa literasi digital ini keahlian untuk menggunakan tadi baik itu sumber-sumber maupun perangkat-perangkat yang digital. Lalu juga ada definisi literasi digital itu mencakup pemahaman tentang web dan mesin pencari. Jadi tidak hanya sumber dan perangkatnya, tapi juga tentang web dan search engine, mesin pencari ya. Lalu yang ada definisi lain, literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Dengan kata lain, kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhubungan dengan informasi dengan menggunakan teknologi dan format yang ada pada masanya. Jadi ini akhirnya lebih lengkap ya definisi terkait literasi informasi digital. Nah, lalu apa sih literasi informasi digital? Jadi tadi definisi literasi informasi dan literasi digital. Nah, kalau bisa disimpulkan dari IFLA workshop ini menyebutkan literasi informasi digital adalah bagian dari literasi informasi. Jadi definisinya yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya, tak kala sumber daya tersebut disajikan melalui komputer. Jadi memang literasi informasi digital ini perkawinan ya antara dua konsep, antara literasi informasi dan literasi digital. Jadi konsep literasi informasi untuk tadi mengenali, mengevaluasi, menemukan dan menggunakan, lalu dikawinkan dengan kemampuan literasi digital, menggunakannya dalam baik itu peralatan digital maupun sumber-sumber digital. Nah, di era sekarang ini seperti tadi disampaikan oleh Bu Karo, literasi informasi digital ini kemampuan yang wajib dimiliki oleh pustakawan dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pustakawan itu tersebut. Oleh karena itu, sekarang ini pustakawan harus bisa menemukan atau mencari informasi tadi secara digital melalui kemampuan literasi digital ini. Nah ini Bapak Ibu sedikit definisi ya, apa sih literasi informasi digital, mungkin Bapak Ibu yang baru mendengar atau baru mengetahui konsep ini, mungkin secara umum seperti itu, apa sih literasi informasi digital. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan di kesempatan kali ini. Pertama terkait literasi informasi digital ini, pertama adalah terkait teknik penelusuran informasinya. Jadi yang kedua nanti kita akan bahas terkait sumber-sumbernya, tapi sebelum kita mengetahui sumber-sumbernya, kita juga perlu mengetahui teknik-tekniknya dulu untuk penelusuran informasi ini. Baik, yang pertama strategi penelusurannya. Jadi strategi penelusuran ini digunakan untuk mencari dan menemukan sumber informasi secara efektif dan mendapatkan hasil yang relevan. Jadi mencari informasi ini tidak bisa sembarangan mencari misalnya karena tadi khawatir jumlah hasil pencariannya akan terlalu besar sehingga tidak efisien dan juga hasilnya tidak relevan. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Pertama tujuannya adalah tadi menghindari jumlah informasi yang terlampau banyak. Kalau Bapak Ibu mencari informasi misalnya di search engine, di Google misalnya, tidak dengan strategi, pasti jumlahnya akan jutaan pasti biasanya. Karena sekarang informasi setiap detik nih bertambah jutaan informasi baru di internet. Jadi kita menghindari nih jumlah informasi yang terlalu banyak. Yang kedua juga menghindari informasi yang tidak relevan tadi. Kalau kita mencari hanya secara umum, maka informasi-informasi yang tidak relevan biasanya ikut masuk ke situ. Nah, ini kita yang perlu kita hindari juga dengan adanya strategi penelusuran informasi. Lalu informasi yang terlampau luas cakupannya, lalu berikutnya juga informasi yang lebih spesifik. Jadi ini lawannya ya. Kita mau cari yang lebih luas tapi dapat yang spesifik, tapi kita mau cari yang luas malah dapat yang spesifik. Lalu juga mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini sebenarnya tujuannya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Langkah pertama untuk melakukan pencarian informasi adalah kita harus bisa mengembangkan kata kunci. Ini paling penting Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu ada pemustaka mencari informasi atau pimpinan minta dicarikan informasi, itu Bapak Ibu harus bisa mengembangkan kata kuncinya.
Jadi tidak hanya yang disampaikan oleh pemustaka atau pimpinan kita atau kolega kita, tapi kita bisa mengembangkan kata kunci itu agar bisa dicari lebih spesifik atau lebih luas. Pertama, bagaimana sih kita mengembangkan kata kunci dengan topiknya. Jadi kita harus tahu dulu, ini topiknya tentang apa sih gitu loh, pencarian-pencarian itu. Lalu yang kedua, aspek yang terkait. Misalnya kita mencari tentang mangga misalnya, atau ikan misalnya. Apa sih aspek yang terkaitnya? Oh misalnya untuk mangga misalnya jenis-jenis mangganya atau terkait perkembangbiakannya. Kalau ikan seperti itu. Lalu sinonimnya, ada nggak sinonimnya dari keyword atau kata kunci yang kita cari? Jadi dengan ada sinonim berarti kita bisa mencari nih dari sinonim itu juga. Lalu arti yang berhubungan, jadi arti dari kata kunci itu kita juga bisa kembangkan. Terus arti yang lebih luas atau lebih sempit juga kita bisa cari berdasarkan itu. Dan yang terakhir, ini juga yang paling penting dari bahasa asingnya. Jadi misalnya ikan itu bahasa asingnya apa? Bahasa Inggrisnya minimal lah, karena banyak informasi di internet itu dalam bahasa Inggris. Kita harus bisa mencari juga, tidak hanya ikan ya, misalnya cari dengan fish misalnya. Jadi informasinya akan lebih spesifik atau lebih luas. Karena khawatir kalau hanya mencari dengan bahasa kita, padahal banyak literatur atau sumber informasi yang tersedia dalam bahasa lain, bahasa asing, maka informasi tersebut tidak akan bisa ketemu. Ada dua teknik Bapak Ibu yang mungkin kami bisa sampaikan di sini karena ini secara singkat ya diskusinya. Pertama, kita menggunakan Boolean operator untuk penelusuran informasi tekniknya. Yang kedua adalah melalui Google Syntax. Nah, ini nanti akan kita diskusikan. Mungkin nanti juga kalau ada waktu kita bisa praktikkan ya. Pertama Boolean operator, mungkin Bapak Ibu ini udah ya, apa sih Boolean operator itu. Jadi logika Boolean ini diambil dari nama seorang matematikawan ya, asal Inggris, George Boole. Ini yang menulis sistem logika yang dirancang untuk menghasilkan pencarian lebih baik. Jadi logika yang Boolean ini biasanya yang and, or, dan not. Nah ini biasanya digunakan untuk menggabungkan kata-kata atau frase pencarian. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah familiar ya. Nah, logika Boolean ini bisa digunakan Bapak Ibu pada saat mencari di mesin pencari ya, misalnya di Google yang mungkin yang paling banyak kita gunakan. Jadi and ini misalnya untuk menggabungkan dua kata ya. Misalnya Bapak Ibu misalnya ingin mencari kebijakan pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencari kebijakan dan pendidikan dalam satu pencarian, Bapak Ibu sebaiknya menggunakan kata and agar hasilnya nanti akan keluar kebijakan pendidikan secara dua konsep tersebut. Or itu digunakan untuk memilih salah satu, jadi baik misalnya tadi contohnya kebijakan pendidikan, berarti or itu mencari tentang kebijakan juga, mencari juga tentang pendidikan satu persatu. Jadi akan keluar hasilnya kedua-duanya, tapi dalam bentuk yang berbeda masing-masing ya, kebijakan sendiri, pendidikan sendiri. Lalu ada not. Nah, kalau not ini berarti memilih salah satunya. Kebijakan pendidikan, misalnya kebijakan not pendidikan, berarti yang Bapak Ibu cari adalah kebijakan tapi bukan yang pendidikan. Jadi misalnya nanti keluarnya adalah kebijakan fiskal, misalnya kebijakan ekonomi, seperti itu. Jadi yang penting bukan pendidikan. Nah ini sebenarnya akan mempermudah kita ya untuk dalam melakukan pencarian. Nanti kita kalau ini akan coba mempraktikkan ya Bapak Ibu. Nah, Google Syntax ini adalah sejumlah peraturan untuk pemrograman ya, sehingga membentuk pernyataan yang dapat dimengerti mengenai simbol komputer dan sejumlah aturan tentang bagaimana suatu perintah digunakan. Jadi sebenarnya Syntax ini adalah sebenarnya bahasa pemrograman Bapak Ibu, tapi ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua untuk tadi menelusur, mencari di mesin pencari atau di internet. Ini kami ada beberapa rumus ya, mungkin yang Bapak Ibu sering gunakan atau mungkin nanti bisa digunakan. Misalnya site, nah site ini misalnya untuk mencari ke website tertentu, misalnya Bapak Ibu spesifik ingin mencari misalnya yang site-nya domainnya .go.id misalnya atau domainnya .ac.id untuk pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan nih keterangan site misalnya di pencariannya, di kolom pencarian.
Atau file type. Nah, ini file type ini kalau Bapak Ibu ingin mencari spesifik dokumennya atau jenis filenya. Misalnya saya mau cari yang bentuknya PDF atau bentuknya doc atau seperti itu. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa mencari seperti itu. Lalu define. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau ingin mencari definisi ya. Bapak Ibu bisa ketik define (2) lalu ketik apa? Misalnya definisi terkait pendidikan, misalnya Bapak Ibu bisa mencari di situ. Nanti akan keluar hasil-hasil terkait definisi, spesifik mengenai definisi. Lalu in title, misalnya Bapak Ibu ingin mencari frase yang memang hanya ada di judulnya. Karena si mesin pencari ya seperti Google ini, dia akan mencari tidak hanya di judul, tapi ke semua bagian dari web tersebut. Jadi tidak hanya judul, tapi juga mencari ke semuanya. Lalu juga ada tanda-tanda ya, seperti tanda bintang, ini untuk buat range number ya, kalau Bapak Ibu misalnya pengen dari tahun berapa ke tahun berapa. Terus juga kalau Bapak Ibu ingin mencari note ya tadi ya, bisa juga pakai tanda strip. Atau Bapak Ibu memakai tanda kutip ini. Nah, ini tanda kutip ini memang digunakan untuk menegaskan bahwa Bapak Ibu ingin mencari kata atau beberapa kata ini tanpa dipisah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Nah, ini mungkin ada beberapa, banyak sebenarnya Bapak Ibu kalau kita ingin bahas satu persatu mungkin terlalu panjang ya, tapi ini beberapa hal yang mungkin bisa digunakan. Dan sebenarnya Bapak Ibu ini bisa mencari atau mengakses di sini. Saya kemarin ketemu ya, ada semacam course singkat, linknya ada di sini. Bapak Ibu bisa nih sambil mengisi waktu di rumah ya, menonton ini video kok, bentuknya video. Bapak Ibu ada expert dari Google yang menjelaskan tadi bagaimana sih mencari dengan tadi, entah itu dengan Boolean logic maupun dengan Google Syntax. Nah, mungkin saya akan membuat menyampaikan sedikit contohnya ya, karena saya khawatir nanti Bapak Ibu nggak terbayang seperti apa sih bentuknya gitu ya. Nah, ini saya akan coba men-share sedikit seperti apa sih bentuk dari pencarian tadi. Ini saya sudah buka contoh salah satu mesin pencari ya, kita pakai Google ya. Mungkin Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah ya? Mudah-mudahan sudah. Kalau tidak, mungkin bisa diinfokan. Ini tadi kita mau coba misalnya mencari tadi ya, menggunakan Syntax, Google Syntax maupun Boolean logic yang tadi kita gunakan. Kita coba dulu dengan pencarian menggunakan atau yang biasa umum dilakukan ya. Biasanya kita kalau mencari kan seperti ini ya. Mencari di Google gitu ya. Ketulis misalnya, pimpinan suruh cari kebijakan pendidikan bahannya. Lalu kita ketik aja di Google, lalu kita enter biasanya. Nah, ini Google ini akan mengeluarkan sih sebenarnya hasilnya, tapi jumlahnya ini sangat besar gitu. Kalau Bapak Ibu lihat nih ya di kanan kiri ya, setelah ada logo all ini atau di bawah books ini ada hasilnya. Ini ada 129 juta hasil pencarian. Nah, inilah yang menjadi tadi kendala kalau Bapak Ibu tidak melakukan strategi penelusuran. Bapak Ibu diberikan hasil yang seperti ini, sangat banyak. Terus ini page-nya sampai ribuan ya, jutaan page gitu loh. Nah, ini mungkin yang akhirnya kita memerlukan tadi strategi penelusuran tadi ini. Nah, pertama kita pakai gunakan tadi ya tanda kutip misalnya di ujung maupun di awal maupun di akhirnya. Tanda kutip ini digunakan tadi agar kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan frase yang kita ingin atau kita dapatkan. Jadi kita hanya pengen cari kebijakan pendidikan, bukan kebijakan pendidikan yang lain atau kebijakan yang lain gitu loh. Kita coba ya Bapak Ibu, hasilnya jauh turun.
Tadi 129 juta, sekarang hasilnya 982.000. Jadi sangat jauh, lebih spesifik ya Bapak Ibu. Karena yang di sini, yang hasilnya ini hanya spesifik tadi, kebijakan pendidikan. Mungkin bisa lihat ya hasilnya. Mungkin tidak ada lagi tadi kebijakan ekonomi, karena mungkin nanti tadi yang sebelumnya ada ya kebijakan pendidikan ekonomi misalnya, atau kebijakan pendidikan fiskal dan segala macam. Nah, sekarang ini spesifik hanya kebijakan pendidikan. Nah, tapi ini masih cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga mungkin mencari 928.000. Nah, misalnya tadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan pakai title ya, in title misalnya. In title ini berarti Bapak Ibu hanya mencari di judul yang ada terkait kebijakan pendidikan. Jadi hanya sumber yang memang judulnya menyebutkan kebijakan pendidikan. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa cari, kita bisa lihat ya. Sekarang ini kalau tanpa in title hasilnya 982.000. Dengan in title hasilnya berkurang lagi, jadi sekitar 14.000. Nah, ini kan jadi semakin mengerucut ya Bapak Ibu ya. Jadi si mesin mencari ini hanya mencari sumber-sumber yang memang di judul sumbernya itu mencantumkan kebijakan pendidikan. Lalu kita mau memperkecil lagi nih, dari 14.000 ini kita mau cari misalnya ya, karena ini kebijakan pendidikan, harusnya yang mengeluarkan pendidikan lah yang harusnya punya sumber yang relevan. Nah, kita bisa misalnya mengerucutkan melalui site misalnya. Kita mau cari, karena ini kita mau cari kebijakan pendidikan di Indonesia ya, berarti kita cari yang site-nya .go.id misalnya. Nah, ini kan berarti logika nih Bapak Ibu, kita bermain bahwa oh berarti kalau kita mau cari kebijakan harusnya yang mengeluarkan ini ya si pengambil kebijakan atau yang merumuskan kebijakan. Nah, dalam hal ini berarti domainnya harusnya bukan domain.org atau domain .com. Berarti harusnya ini domainnya pemerintah. Nah, domain pemerintah Indonesia itu kan .go.id ya. Nah, kita coba ya dari 14.500 apakah akan lebih mengerucut lagi. Nah, hasilnya pasti akan lebih mengerucut biasanya. Sekarang sudah tinggal 702 Bapak Ibu. Di kebijakan pendidikan yang dihasilkan oleh atau yang dibuat oleh domain-domain pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, akan lebih spesifik lagi nih. Dia hanya yang ada di domain-domain pemerintah. Tapi Bapak Ibu mungkin ini lagi, saya mau lebih spesifik lagi dong. Mungkin yang lebih yang ini sudah dalam bentuk publish ya, atau sudah diterbitkan atau yang sudah dipublikasikan. Nah, biasanya kan kalau yang bentuknya seperti itu sudah dalam bentuk jadi ya. Ada filenya, biasanya filenya PDF biasanya. Nah, kita juga tadi bisa gabungkan lagi dengan tipe filenya. Kita mau cari, ini yang sudah kebijakan, biasanya yang sudah di dalam buat PDF, kita cari berdasarkan tipe file PDF-nya. Dari 702 kita lihat tinggal 158 Bapak Ibu. Jadi ini semakin mengerucut dan inilah akhirnya kita dari tadi berapa? 129 juta ya. 129 juta kita akhirnya bisa menemukan hanya 158. Dan ini nanti bisa lebih spesifikkan lagi ya dengan Google Syntax atau Boolean Logic yang lain. Nah, ini juga tadi, ini salah satu contoh Bapak Ibu bagaimana kita bisa melakukan strategi penelusuran informasi. Dan tadi mungkin saya belum kasih contoh ini ya, untuk yang Boolean ya. Boolean juga tadi, misalnya kita kebijakan not pendidikan misalnya. Pendidikan ya, jadi kita mau cari hasil misalnya kebijakan tapi bukan yang kebijakan pendidikan, malah kita mau cari misalnya kita pakai frase ini kebijakan not pendidikan. Ini mohon maaf. Nah, nanti akan keluar nih Bu, berbagai hasil tapi bukan kebijakan pendidikan. Jadi ada kebijakan multikultural, kebijakan moneter dan segala macam. Nah, ini akhirnya akan lebih mengerucut.
Mungkin itu terkait apa namanya strategi. Mungkin saya izin balik lagi ke file presentasi. Sudah balik ya ke file presentasinya ya. Oke, tadi jadi ya terakhir Bapak Ibu bisa mencoba menonton ya atau menyimak tadi course-nya itu lebih lengkapnya di link yang ada di layar ini di Google Education ini. Oke, untuk yang kedua tadi kita sudah belajar bagaimana sih melakukan strategi penelusurannya. Nah, yang kedua kita juga harus tahu sumber-sumber informasinya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kami juga sama masih belajar juga tadi baik itu untuk strategi penelusuran maupun dalam sumber-sumber ini, tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi sharing ya untuk kita semua, dan kalau Bapak Ibu punya informasi lebih lengkap silahkan kita bisa nanti diskusikan di sesi diskusi setelah ini. Oke, baik sumber informasi kami pertama akan menjelaskan atau memberikan informasi pastinya yang kita miliki ya, yaitu sumber referensi yang dimiliki oleh Kemendikbud. Pertama kami punya repositori kita semua ya, ini milik Bapak Ibu semua, repositori Kemendikbud. Ini salah satu sumber informasi digital yang spesifik di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini juga yang bangun Bapak Ibu semua, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud. Nah, ini sebenarnya udah banyak diakses oleh publik ya, Bapak Ibu bisa lihat sampai 30 September kemarin yang unduh itu sudah lebih dari 4.400.000, koleksinya ada lebih dari 13.000. Ini bisa diakses di repository.kemdikbud.go.id. Lalu kami juga mulai sejak pandemi kemarin kami mulai mengumpulkan ya buku-buku open access. Ini juga Bapak Ibu bisa akses di pustaka-digital.kemdikbud.go.id. Jadi di dalamnya ini buku-buku pendidikan, kebudayaan, tapi yang formatnya open access. Lalu kami juga punya jurnal daring. Ini juga sama dikelola oleh unit-unit pengelola jurnal ya. Di UPT biasanya, di Balai Bahasa, di Balai Arkeologi, di LPMP ini kalau punya jurnal, nah ini bisa diakses di kami mengintegrasikannya. Bapak Ibu bisa melihat jurnal-jurnalnya apa aja di laman ini di web perpustakaan.kemdikbud.go.id /jurnal Kemdikbud. Lalu kami yang terbaru ini punya juga platform ya, aplikasi perpustakaan digital berbasis mobile ya, baik itu yang Android maupun yang iOS. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan sumber-sumber informasi buku-buku komersial, terutama buku-buku terbitan Indonesia, tapi hanya bisa diakses melalui aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu harus mengunduh aplikasinya. Bapak Ibu bisa unduh, bisa googling juga atau bisa mencari di App Store atau di iOS itu dengan nama e-Perpusdikbud. Nanti silahkan mendaftar, lalu bisa mengunduh buku-buku yang ada di dalamnya, terus dibaca di aplikasi tersebut. Lalu kami juga punya jurnal daring, Bapak Ibu. Nah, ini jurnal daring yang internasional yang kami langgan. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak, karena memang kami langgan satuan. Tapi kami juga membuka layanan jika Bapak Ibu membutuhkan artikel dari jurnal-jurnal lain, silahkan email melalui perpustakaan Kemdikbud. Nah, semua itu tadi kami integrasikan, ini juga untuk mempermudah Bapak Ibu tadi dalam melakukan strategi penelusuran, kami punya sistem Psikoper namanya, sistem integrasi koleksi perpustakaan. Bapak Ibu bisa mencari ke sini untuk semua tadi, sistem-sistem tadi itu. Baik itu repositori, untuk pustaka digital, untuk OJS, maupun juga untuk tadi e-Perpusdikbud yang kita langgan. Nah, kami sebenarnya dulu di awal ya, kita pernah membahas tentang sumber informasi digital yang dikelola oleh Kemdikbud, tapi mungkin karena dulu sudah pernah ya Bapak Ibu, mungkin kalau perlu bahannya bisa mengakses di sini, di repositori, kami sudah taruh bahannya di sini, repositori.kemdikbud.go.id /196562. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh bahannya, karena di sini banyak informasi-informasi, bahan-bahan sumber informasi digital yang dikelola oleh Kemdikbud lainnya.
Nah, selain dari yang kita kelola, pastinya kita juga harus mengetahui sumber-sumber informasi yang ada atau tersedia yang dapat kita akses. Pertama, kami memang menyarankan Bapak Ibu untuk mengakses e-resources-nya Perpusnas. Jadi Perpusnas ini sudah melanggan e-resources, jurnal-jurnal internasional yang bisa diakses oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melanggan jurnal-jurnal internasional yang mungkin biayanya atau harganya cukup mahal. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses nih di e-resources-nya Perpusnas. Alamatnya di sini di resources.perpusnas.go.id. Bapak Ibu silahkan mendaftar ya anggota, mengisi formnya secara online. Lalu nanti akan ada verifikasi secara email dan nanti setelah itu Bapak Ibu bisa mengakses e-resources itu dari mana saja, kapan saja. Lalu yang kedua, masih dari Perpustakaan Nasional, juga ada namanya Indonesia One Search. Nah, Indonesia One Search ini sistemnya sebenarnya mengintegrasikan ya, sama seperti Sikoper kita, tapi kalau Sikoper tadi kita hanya spesifik di lingkungan Kemendikbud, kalau Indonesia One Search ini secara nasional. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mencari berbagai sumber informasi dari perpustakaan maupun repositori seluruh Indonesia. Jadi, tapi mungkin di sini nanti Bapak Ibu akan menemukan juga koleksi fisik ya. Jadi tidak hanya koleksi digital, tapi juga ada koleksi fisik yang mungkin nanti Bapak Ibu temukan. Tapi cukup banyak repositori digital yang bergabung, terutama dari perguruan tinggi ya, yang bisa diakses informasinya secara digital. Termasuk repositori kita. Repositori Kemendikbud juga sudah termasuk ke dalam Indonesia One Search ini. Jadi Bapak Ibu kalau memasukkan datanya ke repositori Kemendikbud, otomatis akan terintegrasi ke sini. Sama juga misalnya Bapak Ibu slimnya ya, terintegrasi di katalog induk Kemdikbud, otomatis juga akan masuk ke dalam Indonesia One Search ini. Lalu berikutnya masih dari Perpustakaan Nasional, juga ada namanya Ipusnas, ini sama dengan e-Perpus, hanya saja mungkin Perpustakaan Nasional lebih spesifik, lebih luas ya. Kalau e-Perpusdikbud koleksinya lebih spesifik bidang pendidikan dan kebudayaan, kalau e-Perpusnas ini lebih luas koleksinya. Nah, Bapak Ibu ini bisa juga dijadikan alternatif nih untuk pencarian. Kami juga sama, misalnya nggak ada di e-Perpusdikbud, kami mencari di Ipusnas ini. Jadi sama bisa diunduh, hanya diakses melalui aplikasi ini. Jadi harus diinstal di aplikasinya. Lalu dulu ini dari Ristek ya, dulu dari Ristek Dikti, tapi sekarang sudah berpindah ke Ristek BRIN ya. Ada juga namanya portal Garuda. Nah, Garuda ini adalah portal untuk menemukan artikel ya, referensi ilmiah, baik itu dari e-jurnal maupun e-book yang secara ilmiah yang domestik ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencari juga di sini. Jadi kalau butuh artikel-artikel terutama yang diterbitkan oleh penerbit dari Indonesia maupun penulis dari Indonesia, nah ini dari Ristek BRIN juga sudah mengumpulkannya dalam portal Garuda ini. Nah itu tadi yang dari dalam negeri, Bapak Ibu. Nah selain dari dalam negeri, kita juga sebenarnya banyak punya sumber informasi atau akses yang Bapak Ibu bisa akses yang ini merupakan database pangkalan dari luar ya. Yang pertama ini ada namanya Directory of Open Access Book, DOAB. Bapak Ibu bisa akses di doabbooks.org. Nah ini Bapak Ibu bisa menemukan, kalau di sini dilihat ada lebih dari 30.000 e-book ya, yang open access. Jadi open access ini berarti buku yang lisensinya itu biasanya Creative Commons atau open access. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh, bisa membaca, bisa mendistribusikannya. Yang tidak boleh itu adalah Bapak Ibu mengkomersilkan buku-buku ini tersebut. Misalnya Bapak Ibu cetak, lalu Bapak Ibu jual misalnya. Atau Bapak Ibu mendapatkan keuntungan komersial dari buku ini. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya unduh, lalu Bapak Ibu taruh di perpustakaan atau di database Bapak Ibu, silahkan selama tidak dikomersilkan. Jadi ini sangat banyak buku-buku di OAB ini, dan Bapak Ibu bisa subjeknya juga sangat beragam. Lalu juga ada OAPEN, nah ini sebenarnya sama, mirip ya. Jadi hanya beda platform, buku-bukunya juga
buku-buku open access yang ada di sini. Jadi dari berbagai penerbit, berbagai subjek bisa diakses di open.org. Lalu ada juga Project Gutenberg. Nah, Project Gutenberg ini mungkin agak berbeda dengan DOAB dan Open karena biasanya buku-buku yang di Project Gutenberg ini buku-buku yang tidak hanya open access, tapi buku copyright, tapi memang dia sudah di dokumen publik. Jadi buku-buku biasanya yang sudah di atas 50 tahun, udah buku-buku langka ya, yang memang copyright-nya sudah habis, sudah jadi dokumen publik. Nah, ini digitalisasi dan masuk di dalam Project Gutenberg ini. Jadi cukup banyak kalau Bapak Ibu ingin mencari koleksi buku-buku langka ya, tentang Indonesia, misalnya Indonesia, ada yang menulis tentang Indonesia sebelum tahun 50-an, ini banyak yang ada di sini. Nah, lalu kalau tadi ada DOAB ya untuk buku, ada juga DOAJ, Directory of Open Access Journal. Kalau tadi buku, ini sekarang bentuknya jurnal. Ini juga cukup banyak, ada 15.000 jurnal lebih, dan ada lebih dari 5 juta artikel yang open access di sini, Bapak Ibu, dari berbagai disiplin ilmu ya, subjek. Nah, ini Bapak Ibu bisa akses di alamat di doaj.org. Lalu juga ada OATD ya, ini Open Access Thesis and Dissertation. Kalau di sini lebih spesifik, bentuknya itu bukan artikel, tapi bentuknya tesis atau disertasi yang sudah dibuka, tapi yang oleh penulisnya itu diizinkan untuk diakses secara terbuka. Ini juga bisa diakses oleh Bapak Ibu. Alamatnya di oatd.org. Lalu mungkin Bapak Ibu juga ada banyak mengenal ya, agregator-agregator atau pangkalan data yang memang sebenarnya mungkin Bapak Ibu kenalnya ini harus berbayar kalau untuk mengaksesnya. Nah, sebenarnya banyak pangkalan data atau agregator-agregator ini yang memang juga membuka koleksi yang open access. Nah, ini saya contoh ScienDirect ya. ScienDirect kan ini harus dilanggan ya, biasanya koleksinya ini ScienDirect ini terkait science ya, scientific, technical, medical nih di ScienDirect ini. Tapi ScienDirect ini ternyata juga ada yang open access-nya. Nah, silakan Bapak Ibu mengakses, kalau yang tidak melanggan ya bisa mengakses di alamat yang ini di open access, ScienDirect open access. Elsevier juga sama, dia juga ada untuk open access-nya, bisa diakses di alamat ini. G-Store juga sama, ada bukunya, ada jurnalnya yang mungkin sebagian besar harus dilanggan ya, tapi juga ada yang open access. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengakses, menemukan, silakan bisa di filter ya, nanti dari pencarian mana yang open access. Biasanya selalu ada. Jadi sekarang ini karena kecenderungannya penulis maupun penerbit tidak hanya membuka menerbitkan dalam bentuk komersial, tapi juga dia banyak yang memilih untuk menerbitkan secara open access. Emerald juga sama, mereka juga punya link yang untuk open access-nya. Ini semua agregator, ada IEEE. Nah, IEEE ini merupakan yang spesifik terkait teknik ya, biasanya juga sama, ada yang untuk open access-nya. Lalu juga ProQuest nih, PKTD ini open ini, tapi memang spesifik untuk disertasi dan tesis. Ini juga bisa dibuka, dan ini open access juga. Nah, selain tadi agregator-agregator, juga banyak penerbit-penerbit yang menerbitkannya juga dalam bentuk open access. Contohnya ada Springerlink ini, Springerlink dengan buku-buku open access-nya ya. Bahkan dulu waktu di awal pandemi mereka membuka akses buku-buku komersialnya mereka, kita bisa akses atau kita bisa download ya. Mungkin Bapak Ibu dulu kami sempat share di grup ya. Kalau yang berkesempatan tuh lumayan tuh mendownload ya. Tapi memang nggak boleh ya Bapak Ibu menyebarkannya kalau memang sudah tidak waktunya ya. Tapi untuk dibaca untuk pribadi silahkan, tapi tidak boleh disebarkan untuk tujuan komersial, terutama untuk yang copyright tadi ya, untuk penggunaan pribadi aja. Tapi kalau buku-buku yang memang copyright-nya tadi Creative Commons itu silahkan, sampai sekarang masih disebarkan juga nggak apa-apa. Nah, ini contoh ada Springerlink, lalu ada Springer Nature juga sama, nih jurnal-jurnalnya juga ada yang open access. Wiley juga selain menerbitkan buku yang untuk komersil, juga mereka menerbitkan buku dan jurnal yang open access. Silahkan Bapak Ibu
akses. Ini bisa kita share di sini. Lalu Taylor & Francis juga sama, buku-bukunya kita mungkin banyak tahu ya, buku-buku yang komersial, tapi mereka juga menerbitkan buku-buku yang open access, jurnal-jurnalnya juga. Oxford juga sama, Palgrave Macmillan juga sama, punya koleksi yang open access. Sage juga sama. Bapak Ibu silakan akses, linknya kami sudah tuliskan di bawah. Intech Open juga sama, banyak ya koleksi-koleksi open access. Braille juga sama. Jadi cukup banyak penerbit-penerbit dan kayaknya sekarang hampir semua penerbit ya, mereka menerbitkan versi yang open access. Memang tidak semua buku yang di open ya, karena mereka juga tetap secara komersial menjual buku, tapi banyak juga buku-buku yang mereka atau penulisnya meminta itu diterbitkan secara open access. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah kalau tadi ditanyakan di awal ya, apakah perpustakaan masih diperlukan di era digital saat ini? Bapak Ibu mungkin kita tadi sudah belajar sedikit ya, kami sharing sedikit, kami juga masih banyak belajar bagaimana sih melakukan literasi informasi secara digital ini. Tadi Bapak Ibu sudah sampaikan kita sharing bagaimana menelusur informasi, terus bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui sumber-sumber informasinya. Nah, dari itu makanya sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa walaupun Google bisa memberikan mungkin tadi ya jutaan, ratusan ribu, bahkan jutaan jawaban, tapi harusnya pustakawan bisa memberikan satu yang mana yang paling benar atau paling dibutuhkan oleh pemustakanya. Lalu juga ini juga ada quote lagi bahwa pustakawan yang sudah terterampil ya, yang sudah memiliki kemampuan terutama ke literasi informasi digital ini sebenarnya juga menjadi suatu search engine ya, mesin pencari yang mempunyai hati. Kalau Google atau mesin pencari lain kan dia nggak punya hati ya, maksudnya tidak bisa berinteraksi, mereka tidak bisa berkomunikasi, tapi hanya mesin. Nah, si pustakawan ini bisa jadi search engine tapi yang punya hati. Baik, mungkin sedikit itu Bapak Ibu yang sharing di awal ya. Mohon maaf kalau agak panjang informasinya, tapi tadi kami sama-sama masih belajar terkait literasi informasi ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi sharing untuk kita semua, dan mudah-mudahan tadi sebenarnya yang disampaikan Bu Karo bahwa di masa pandemi ini walaupun perpustakaannya masih tutup, misalnya kami di perpustakaan Kemdikbud masih tutup, tapi kita tetap bisa memberikan layanan kepada pemustaka kita. Melalui email misalnya mereka butuh bahan, kita bisa mencarikan tadi dengan teknik-teknik tadi, literasi informasi tadi, dan juga sumber-sumber informasi yang tadi disampaikan. Mungkin itu dulu Mbak Ilma, terima kasih. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya, kita diskusi kalau memang ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Amir. Ini menarik sekali ya, karena saya yakin untuk saya sendiri ini masih banyak juga ya hal-hal baru yang bisa kita pelajari nih dari Pak Amir hari ini. Jadi seperti tadi sumber-sumber pembelajaran itu kita juga ternyata sumbernya banyak ya Pak Amir. Kita bisa cari asal kita mau mencari, mau berusaha, mau belajar, insya Allah kita semua bisa ya Pak Amir untuk beradaptasi di masa pandemi ini. Jadi jangan sampai di masa pandemi kita kurang kreatif dalam melayani pemustaka kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, mungkin saya boleh ingatkan lagi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang sudah diberikan di chat. Ini karena nanti sertifikat akan diberikan melalui email yang didaftarkan pada daftar hadir tersebut. Jadi jangan lupa mengisi daftar hadir dan mengisi alamat email dengan baik dan benar ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan penulisannya supaya nanti emailnya bisa sampai ke tangan Bapak Ibu semua. Baik Pak Amir, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan di chat, di Q&A, dan ada yang raise hand. Mungkin kita yang raise hand dulu ya Pak Amir. Ya, dari Tengku Awaludin, sebentar. Bapak Tengku Awaludin, mohon di-unmute dan dibuka kameranya. Bapak Tengku Awaludin, apakah sudah siap
bertanya kepada Pak Amir? Atau sambil menunggu kita bacakan pertanyaan dulu ya Pak. Ya, ini boleh. Di kolom Q&A ada pertanyaan dari Bapak Hamdani. Ini LPMP Aceh ruangan pustaka digital sudah ada, tetapi belum terrealisasi. Mohon arahan dari pusat untuk kepala LPMP Aceh. Baik. Terima kasih. Kita langsung jawab aja ya, Mbak Ilma ya. Iya, boleh langsung jawab. Jadi sebenarnya tadi kalau mungkin ini mungkin yang agak sedikit ini ya, kita perlu menyamakan persepsi dulu. Jadi sebenarnya kalau perpustakaan digital itu sebenarnya nggak perlu tempat sebenarnya, karena tadi sebenarnya kan koleksinya secara digital ya, mungkin hanya butuh ruangan untuk si pustakawannya aja gitu loh. Nah tapi kalau misalnya mungkin yang dimaksud ini perpustakaan hybrid ya, jadi ada tetap koleksi fisiknya, tapi koleksi fisiknya dikelola secara otomasi, terus juga sudah ada repositori untuk perpustakaan digitalnya, mungkin maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau perpustakaan digital murni itu sebenarnya nggak perlu ada ruangan, malah cukup ruang kerja aja, Bapak Ibu kerja dari balik layar ya, untuk menyediakan akses-akses, karena koleksinya sudah secara digital, Bapak Ibu melanggan database, nah pemustakanya mengaksesnya secara digital juga, entah itu dengan email, dengan WhatsApp dan segala macamnya. Tapi kalau untuk perpustakaan hybrid atau perpustakaan yang mengcombine, entah baik itu yang secara manual maupun digital, itu memang tetap perlu ruangan. Jadi untuk menampung terutama koleksi-koleksi yang secara fisik ya. Nah, untuk kalau tadi mungkin Pak Hamdani dari LPMP Aceh menyampaikan bahwa sudah ada ruangannya, terus harus gimana? Sebenarnya Bapak Ibu tinggal merujuk, kalau kita semua di perpustakaan khusus ada namanya Standar Nasional Perpustakaan Khusus ya. Jadi Bapak Ibu silakan merujuk ke Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Bapak Ibu bisa googling dengan keyword tadi ya, kata kunci tadi, Standar Nasional Perpustakaan Khusus yang diterbitkan oleh Perpusnas. Nanti bisa dilihat tuh apa aja sih yang dibutuhkan untuk membangun perpustakaan secara minimal ya. Jadi harapannya nanti perpustakaan itu sudah sesuai standar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami di tahun 2019 kemarin juga sudah membuat surat edaran sebenarnya terkait mengenai surat edaran Sekretaris Jenderal terkait dukungan terhadap pengelolaan dan layanan perpustakaan. Jadi nanti mungkin bisa mengacu juga ke situ bahwa misalnya ya, seingat saya di surat edaran itu perpustakaan harus mulai dikelola secara digital, secara sistem otomasi pakai SLIM, lalu sudah menggunakan repositori untuk koleksi digitalnya seperti itu. Jadi mungkin itu kalau nanti disampaikan ke pimpinannya ada dua hal terkait Standar Nasional Perpustakaan Khusus dan juga tadi surat edaran terkait dukungan pengelolaan perpustakaan. Mungkin itu Mbak Ilma. Iya, ini sekaligus menyambung pertanyaan yang sebelumnya Pak Amir. Ini dari Bu Endah Suryani. Di era 4.0 seperti sekarang, apakah terbitan konvensional masih diperlukan? Terima kasih. Sebenarnya terbitan itu sepertinya masih akan tetap ada ya. Kita mungkin bisa berbalik ke masing-masing kita ya. Kita walaupun tadi udah ada e-perpus, ada ipusnas segala macam ya. Mungkin untuk membaca hal-hal yang ringan mungkin masih memungkinkan ya. Tapi memang nuansa atau rasa membaca buku secara fisik itu masih tetap diperlukan. Apalagi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang kelas bawah ya, kelas 1, kelas 2, atau mungkin anak-anak yang prasekolah, itu kehadiran buku fisik itu memang masih sangat diperlukan. Jadi kalau menurut saya sepertinya ya sampai kapanpun buku fisik akan tetap ada, hanya saja memang variasinya nanti akan semakin banyak. Untuk pembelajaran misalnya akan semakin mudah kalau buku-buku itu tersedia juga dalam bentuk digital misalnya. Tapi kalau buku-buku lain ya seperti novel dan segala macam, saya pikir itu tetap akan ada secara fisik ya, karena memang nuansanya berbeda ya. Mungkin itu, Mbak Ilma. Ya, terima kasih Pak Amir. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Ardi nih. Apakah cara searching seperti yang dipaparkan Mas Amir tadi bisa diterapkan selain di pencarian Google?
Baik, sebenarnya tadi ya kalau untuk Boolean logic itu sebenarnya bisa diterapkan di mana aja ya. Bahkan di beberapa database mereka bahkan sudah membuat itunya tuh, membuat fiturnya ya. Ada and or not-nya bukan lagi diketik tapi kita tinggal checklist gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dipakai di mana saja dan tidak hanya di Google ya, tapi mesin pencari lain biasanya juga sudah menerapkan metode-metode tersebut. Jadi silakan dicoba diakses dengan mesin pencari yang lain atau pangkalan data yang lain. Baik, terima kasih Pak Amir. Jadi Pak Ardi itu seperti yang tadi sudah dipaparkan Pak Amir bisa ya jawabannya. Jadi hampir semua mesin pencarian sudah mengakomodasi keperluan pencarian yang tadi. Baik, terus kemudian pertanyaan dari Bu Kokom Komalasari Pak Amir. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, ini pertanyaannya mirip ya. Bagaimana menyikapi pengguna yang tidak mau datang ke perpustakaan karena informasi yang dibutuhkan sudah didapat dari internet. Kemudian yang pertanyaan kedua, dengan banyaknya yang mengakses informasi digital, apakah ini merupakan ancaman bagi perpustakaan sendiri karena pemustaka tidak datang langsung ke perpustakaan? Iya, baik. Silakan Pak Amir. Iya. Jadi sebenarnya tadi ya di akhir slide sebenarnya sudah dijawab sebenarnya bahwa ya kalau perpustakaannya, pustakawannya tetap menjalankan fungsi secara manual konvensional itu secara alami itu pasti akan ditinggalkan gitu loh. Tadi ya pada saat contoh kan di awal tadi ilustrasi ya tempat belanja supermarket aja. Kalau dia hanya atau toko-toko tadi hanya tetap dengan metode bisnisnya tadi berjualan di toko sedikit demi sedikit pasti akan tergerus oleh e-commerce tadi. Karena sekarang semua orang sudah menggunakan e-commerce misalnya, semua orang sudah bisa berbelanja via online. Sama halnya dengan perpustakaan. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, kita nanti nggak ada yang datang ke perpustakaan. Mungkin sama ya, di tempat kami dulu, zaman dulu orang datang ke perpustakaan Kemendikbud itu bisa di atas 100 orang ya per hari gitu loh. Tapi ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu orang sekarang berkurang drastis yang datang ke perpustakaan. Karena apa? Misalnya ya, saya mau cari terkait pedoman Merdeka Belajar misalnya. Tadinya mereka pikir, wah kalau nyari pedoman ini harus datang nih ke perpustakaan. Tapi pada saat mereka buka webnya perpustakaan, mereka ketik misalnya pedoman Merdeka Belajar, ternyata ada di repositori misalnya. Ya mereka tinggal unduh dari rumah atau dari kelas atau dari manapun, ya berarti kan nggak perlu datang ke perpustakaan. Tapi walaupun mereka nggak datang ke perpustakaan, tetap mereka itu sebenarnya mengakses layanan perpustakaan kita. Karena tadi yang menginput datanya kita, yang menyediakan fasilitasnya kita, database-nya ada di kita, berarti sebenarnya mereka juga sebenarnya mengakses layanan perpustakaan kita, tapi tidak secara fisik, secara secara langsung, tapi melakukan secara online. Makanya kami misalnya di perpustakaan Kemendikbud, kami setiap bulan ya membuat laporan itu juga dua, kunjungan secara fisik dan juga kunjungan secara digital online. Nah ini mungkin tadi ya sebenarnya tidak akan merubah, bahkan ini malah memperkaya kita, terutama di masa pandemi ini ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya kita belum punya layanan secara digital, kita belum punya repositori, kita belum punya OCS, kita belum punya Perpusdikbud misalnya, ya tidak pemustaka tidak mungkin bisa mengakses layanan perpustakaan kita. Akhirnya, ya udah, akhirnya pemustaka akan mencari tadi langsung ke internet. Tapi dengan kita punya database ini, itu akhirnya menjadikan pemustaka itu tadi tetap bisa mengakses layanan kita tapi secara daring. Jadi intinya sih mungkin tidak perlu khawatir ya Bu Kokom, pemustakanya tidak datang langsung ke fisik. Yang penting adalah layanan dari perpustakaan kita tetap bisa diakses secara online. Mungkin itu Mbak Irma. Ya, ini masih mirip-mirip Pak Amir dengan pertanyaan Bu Kokom. Ini dari Pak Alexander Sohali. Pak Amir, dunia digital telah menghalau minat pengunjung perpustakaan. Apakah kita bisa memposting perpustakaan kita di sosmed dan sekolah-sekolah? Silakan Pak Amir. Boleh Pak. Jadi ya itu sebenarnya
ini dulu sebelum webinar yang sekarang sudah ada webinar tentang promosi perpustakaan ya, kalau nggak salah ya. Nah sebenarnya dibahas tuh di situ. Jadi setelah kita punya tadi ini, punya koleksi digital, punya layanan digital, yang harus kita lakukan adalah tadi mempromosikan seluas-luasnya. Karena percuma kita punya koleksi yang bagus, koleksi digital yang lengkap, kita punya layanan misalnya layanan referensi digital, tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang aware, wah kami ternyata Perpusdikbud nih punya layanan ini, atau perpustakaan LPMP punya koleksi digital ini, nggak ada yang tahu, itu percuma. Makanya yang harus dilakukan adalah promosinya, mempromosikan. Nah, promosi yang paling memungkinkan di era sekarang ini adalah melalui tadi media sosial, betul seperti Bapak sampaikan, bahwa kita sekarang semakin mudah mempromosikan. Kalau dulu kita misalnya harus membuat flyer, dan itu juga sangat terbatas ya jangkauannya. Kalaupun mau promosi di media elektronik itu biayanya mahal, promosi di media cetak juga biayanya sangat mahal. Tapi sekarang dengan media sosial hampir tidak perlu biaya, tinggal kreativitas dan juga jejaring yang penting. Bapak Ibu harus berjejaring ke berbagai komunitas agar bisa mempromosikan tadi koleksi maupun layanan itu. Dan yang terpenting tadi kemarin yang dibahas di pas sesi webinar yang promosi adalah engagement ya. Bapak Ibu harus merespon setiap tadi komen-komen, pertanyaan-pertanyaan, agar tadi hubungan di media sosialnya juga bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Ilma. Iya, terima kasih Pak Amir. Ini pengalaman kami sendiri ya Pak Amir ya di perpustakaan Kemdikbud. Semenjak pandemi itu media sosial dan email kami tiap hari tidak pernah kosong. Benar-benar selalu pasti ada, walaupun mereka hanya bertanya kapan buka, walaupun hanya bertanya Ibu apakah buku ini ada, walaupun kami harus jawab mohon maaf perpustakaannya belum buka, tapi setidaknya mereka masih ingat, oh ada ternyata perpustakaan Kemdikbud masih aktif, saya email masih dijawab, jadi nanti kalau ada perlu bisa dibantu ya Pak Amir ya. Betul. Betul. Jadi ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Dwi Pudiastuti. Mohon arahan Pak Amir, di Perpustakaan Badan Bahasa sekarang baru ada kegiatan alih media buku langka yang tahun terbitnya di bawah tahun 1950. Iya. Apakah nanti hasil alih medianya boleh di-online-kan? Terima kasih. Iya. Ya ini mohon maaf ini Bu Tuti ya, saya belum sempat mencari referensinya, tapi nanti mungkin Mbak Irma, teman-teman yang lain bisa diingatkan ya. Jadi sebenarnya tadi berhubungan dengan yang tadi ya, Project Gutenberg misalnya ya, kalau di luar itu memang buku-buku yang sudah habis hak ciptanya, kalau nggak salah 50 tahun ya, dan penulisnya juga sudah tidak ada, itu biasanya itu jadi dokumen publik. Nah, tapi di Indonesia nih kita perlu mencari informasi ya, nanti mungkin Mbak Ilma bisa bantu ya, apakah buku-buku yang sudah di atas 50 tahun itu udah otomatis bisa jadi dokumen publik atau tidak. Karena biasanya hak cipta ini tergantung dari masing-masing negara. Mohon maaf Bu Tuti, kami belum sempat mencari ya, tapi nanti insya Allah nanti kalau ada kita akan informasikan. Yang pasti sih tadi ya Bapak Ibu, kalau untuk buku e-book digital, Bapak Ibu mesti berhati-hati, dalam artian tidak semua buku itu bisa dialih mediakan, apalagi buku yang ada copyright-nya ya. Mungkin Bapak Ibu kalau buka halaman judul itu biasanya ada copyright ya, C itu dikurungin ya, huruf C dikurungin itu berarti buku itu copyright. Nah, kalau buku copyright itu Bapak Ibu harus meminta izin ke penerbitnya atau ke penulisnya kalau Bapak Ibu ingin mendigitalkan. Nah, kalau yang tadi kami sampaikan banyak ya yang open access itu biasanya logonya bukan C1 tapi C-nya 2. Creative Commons. Nah, ini mungkin buku ini bisa Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu share. Yang penting Bapak Ibu tidak boleh mengkomersilkan. Mungkin gitu Mbak Irma, nanti mungkin bisa kita cari infonya dulu ya untuk yang ini. Ya, karena kita berhati-hati ya Pak Amir ya. Maksudnya jangan sampai memberikan rekomendasi yang salah gitu, untuk apalagi untuk pimpinan nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Amir dan tim perpustakaan. Baik Pak Amir, ini pertanyaan lagi dari Ibu Usmaita. Pak Amir, kami di perpustakaan LPMP Bengkulu seringkali dimintai buku edisi dari sekolah untuk membantu kerja pustakawan mereka. Bagaimana solusinya Pak? Bisa dijawab Mas Amir? Iya.
Baik, DDC mungkin kalau untuk sekolah sebenarnya bisa menggunakan DDC yang versi ringkas ya, kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah Perpusnas menerbitkan versi ringkas. Jadi kalau mau mungkin bisa memakai yang itu gitu. Nah itu mungkin bisa diakses kalau nggak salah dulu di webnya Perpusnas. Tapi kami belum tahu ya apakah sekarang masih ada atau tidak. Atau juga Bapak Ibu bisa menggunakan yang ikhlas ya. Bapak Ibu, jadi ada semacam pustakawan ya, ada seorang pustakawan yang membuat aplikasi seperti DDC, tapi dalam bentuk digital. Nah itu juga mungkin bisa digunakan. Karena kalau DDC yang versi asli ya, itu sangat ini ya, sangat besar filenya, maksudnya bukunya ya. Terus juga itu bukunya copyright, jadi tidak bisa sembarangan didistribusikan. Nah, mungkin tadi alternatifnya pertama menggunakan DDC yang edisi ringkas atau juga menggunakan ikhlas ya yang dikembangkan. Bapak Ibu nanti bisa googling ya ikhlas itu ada aplikasinya nanti bisa digunakan. Mungkin itu Mbak Irma. Ya, baik. Terima kasih Pak Amir. Waktu itu juga Pak Amir sempat ini ya di grup pustakawan Kemendikbud pernah memberikan link untuk DDC Oh ya. ya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Betul. Mungkin Bapak Ibu memang chat itu bertumpuk-tumpuk, tapi di situ banyak informasi yang berguna di grup pustakawan Kemendikbud. Mungkin sekali-kali dilihat ya. Ya, saya hampir lupa itu. Jadi ada dulu saya pernah share ya. Tapi itu memang versi bahasa Inggris ya. Mungkin kalau di sekolah mungkin agak kesulitan karena itu versi originalnya. Jadi di DC itu juga membuat kayak semacam daftar ya atau aksesnya secara lengkap nanti bisa diakses. Mungkin nanti kalau teman-teman Pustakaan Kemdikbud ada yang masih punya filenya di grup chat bisa di-share lagi ya di sini nanti di WA group. Iya, ini juga Pak Amir ada yang menyapa nih dari mudah-mudahan Ibu ya kan Dacep Iriani. Selamat pagi Pak Amir. Ini terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung. Jangan lupa mengisi daftar hadir supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat dari acara pagi hari ini. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak Amir dari Bapak Sumadiono. Buku yang diakses dari luar tadi, apakah ada yang sudah berbahasa Indonesia? Baik, kalau buku-buku luar itu memang sebagian besar masih dalam berbahasa Inggris ya, karena memang kalau tadi aksesnya itu yang dari luar itu karena itu buku-buku yang diterbitkan di luar. Tapi memang ada juga buku yang memang walaupun berbahasa Inggris, tapi itu terkait dengan Indonesia misalnya buku tentang kebudayaan misalnya atau buku terkait sejarah Indonesia itu ada. Tapi memang sebagian besar itu dalam berbahasa Inggris. Tapi kami memang melihat sekarang ada beberapa penerbit ya, kalau kami lihat terutama di UT ya, yang di Universitas Terbuka itu juga sudah menerbitkan buku-buku yang open access, jadi udah Creative Commons. Nah itu juga mungkin Bapak Ibu bisa akses buku-buku tersebut dan juga buku-buku terbitan lembaga pemerintah seperti kita ya. Kemdikbud ini kan punya repositori. Saya lihat juga banyak kementerian-kementerian lain yang sudah menyediakan akses kayak LIPI ya. Itu juga sudah ada buku-bukunya yang bisa diakses secara digital, misalnya BPPT, BSN dan segala macam. Jadi Bapak Ibu tadi digunakan keterampilan tadi mencari informasinya tadi menggunakan strategi penelusuran itu, insya Allah nanti bisa ketemu kok buku-buku tadi, bahan-bahan tadi yang berbahasa Indonesia. Itu Mbak Irma. Iya, baik. Bapak Ibu silakan yang masih ingin bertanya bisa menggunakan fitur chat, fitur Q&A maupun raise hand ada di bagian bawah layar Bapak Ibu untuk berdiskusi langsung dengan Pak Amir. Kemudian ini ada pertanyaan dari siapa ini? Mau tanya Pak, kalau ada buku atau artikel yang ada lisensinya, apa bentuk-bentuk dari lisensi tersebut gitu, dan apakah ada kaitannya dengan nilai uang? Jadi mungkin ini apa ya? Jadi kalau misalnya kita mempublikasikan koleksi-koleksi yang ada lisensinya itu, apakah nanti ada kaitannya gitu? Misalnya jika kita upload, apakah kita akan terkena sanksi atau bagaimana Pak Amir? Boleh dibantu jawab mungkin? Iya.
Tadi mungkin ya, mungkin sama kali maksudnya mungkin ya. Jadi kalau buku yang atau koleksi yang itu lisensinya copyright itu sudah pasti ada implikasi tidak hanya sisi uang ya, tapi juga sisi hukum ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan menyebarkan koleksi digital terutama ya yang memang sudah ada lisensi copyright-nya. Kita di perpustakaan memang bisa meminjamkan buku ya dalam bentuk fisik ya, buku fisik, tapi itu memang menjadi bagian dari layanan perpustakaan dan kita tidak istilahnya menduplikasi ya, biasanya tidak memfotokopi buku-buku yang ada untuk dijadikan koleksi, tapi kita memang membeli lalu kita menjadikan buku itu tersebut menjadi koleksi perpustakaan untuk kita layankan. Nah, kalau untuk dari sisi digital ini memang agak berbeda ya. Karena kalau dari sisi digital pada saat misalnya kita bisa dapat koleksi copyright, itu kita tidak serta-merta bisa menyebarkannya. Jadi tadi kita harus melihat lisensinya dulu. Kalau lisensinya copyright, kita harus punya izin dari si penerbit maupun penulis bukunya. Yang memungkinkan adalah kita mendistribusikan yang koleksi terbitan kita, itu yang pertama. Jadi kalau koleksi terbitannya Kemendikbud atau koleksi dari UPT Bapak Ibu masing-masing itu silahkan. Karena itu adalah hak ciptanya ada di Bapak Ibu dan itu merupakan dokumen publik ya. Karena itu diterbitkan oleh lembaga negara. Yang kedua itu tadi koleksi yang lisensinya Creative Commons. Creative Commons ini adalah tadi lisensi yang memang memungkinkan Bapak Ibu untuk menyebarkan, mengakses, mengunduh tanpa meminta izin dari si penulis atau penerbitnya. Karena si penulis maupun penerbitnya itu sudah memberikan izin. Makanya mereka mencantumkan lisensi Creative Commons itu. Jadi secara izin mereka sudah mengizinkan. Yang nggak boleh, tapi tetap ada aturannya ya tadi. Yang nggak boleh adalah Bapak Ibu komersilkan, misalnya mentang-mentang Bapak Ibu dapat nih bukunya bagus walaupun Creative Commons terus Bapak Ibu print, sebelum itu Bapak Ibu jual, nah itu nggak boleh. Atau Bapak Ibu misalnya taruh di webnya tapi yang mengakses harus bayar, nah itu juga nggak boleh gitu. Atau mungkin yang lebih parah lagi, misalnya Bapak Ibu unduh nih, wah ini mentang-mentang Creative Commons, Bapak Ibu ganti covernya terus ganti tulisan Bapak Ibu ya, penulisnya Bapak Ibu, itu juga lebih parah lagi, itu nggak boleh gitu. Jadi yang boleh adalah silakan didistribusikan asal tetap menggunakan atribut yang ada. Nah, mungkin saya juga mau cerita juga Mbak Ilma terkait Perpus atau Ipusnas ya. Itu kan buku-bukunya buku-buku komersil ya, buku-buku terbitan penerbit komersil. Kalau di sana sebenarnya kami itu membeli hak bacanya. Jadi baik itu Perpusdikbud maupun Perpusnas itu membeli hak bacanya. Jadi walaupun Bapak Ibu mengakses atau membaca bukunya gratis, itu sebenarnya bukan gratis beneran, tapi kami membeli hak bacanya kepada penerbit tersebut. Jadi Bapak Ibu tetap legal, tetap secara hukum tidak bermasalah, tapi memang itu terbatas ya. Tadi tidak si penerbitnya juga tidak mau menyebarkannya secara umum ya dalam bentuk file PDF. Tapi Bapak Ibu harus menginstal aplikasinya dan login di aplikasinya tersebut. Jadi tetap terkontrol. Mungkin itu Mbak Ilma. Ya, baik, terima kasih Pak Amir. Ini pengetahuan juga ya untuk kita semua. Ternyata ada koleksi-koleksi yang memang lisensinya harus kita perhatikan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang tadi menanyakan materi, silahkan sudah diberikan di kolom chat, boleh diunduh di bit.ly _ bincang 15 Oktober. Silahkan jika ingin dibaca atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Amir. Kemudian ini ada pertanyaan, mungkin ini bukan pertanyaan ya Pak Amir ya, dari Kristianus Mote di BP PAUD 5 Sumatera Utara. Materi literasi informasi digital ini merupakan materi yang sangat baik sebab sangat langka. Ilmu dan pengetahuan tentang pendidikan dan kebudayaan sangat dibutuhkan oleh saya, sehingga setelah saya menyimak materi ini, saya sudah memahami cara mengaksesnya. Dengan demikian, saya sudah bisa memanfaatkan informasi tersebut. Sarannya adalah mungkin materi berikutnya, materi langka lainnya yang perlu disajikan. Ya, jadi mungkin ini ya Pak Amir, literasi informasi digital ini kan hal yang cukup baru. Maksudnya cukup baru bahwa karena ada pandemi ini kita semua terpaksa untuk belajar, terpaksa untuk beradaptasi, terpaksa untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya kita tidak sangka harus
kita pelajari seperti ini ya Pak Amir. Jadi mungkin informasi ini berharga untuk saya juga, untuk teman-teman di Perpusdikbud juga, untuk Bapak Ibu peserta sekalian juga. Mungkin nanti Pak Amir bisa di kesempatan berikutnya memberikan materi-materi yang juga sang baru ya, yang juga mungkin bermanfaat lagi nih dari Pak Kristianus Mote. Iya, terima kasih Pak Kristianus. Jadi memang betul Pak, ini juga kami sama-sama masih belajar ya Mbak Irma ya. Kita juga masih terbatas mungkin, tapi kami mencoba men-share apa yang kami sudah pahami lebih dulu. Kami berharap Bapak Ibu ke depan bahkan bisa sharing juga ke kami kalau misalnya punya informasi-informasi terbaru, dan insya Allah kita nanti tetap akan terus berdiskusi ya. Nanti mungkin Mbak Ilma juga nih nanti bisa memberikan sharing informasi pustakawan yang lain. Bapak Ibu juga nanti kalau ada kesempatan kita bisa saling sharing. Dan tadi betul hikmah dari pandemi ini adalah kita bisa belajar banyak hal baru ya. Dan memaksa kita untuk belajar hal baru, dan mudah-mudahan itu nanti bisa berlanjut terus. Jadi tidak hanya di masa pandemi, tapi setelah nanti insya Allah pandemi ini berakhir, kita bisa memberikan layanan yang lebih baik. Gitu Mbak Irma. Ya, betul sekali Pak Amir. Ini sebenarnya walaupun tidak terjadi pandemi, cepat atau lambat kita pasti akan berpindah ya Pak Amir ke masa digital ini, karena kan yang kita layani ini semakin lama semakin berubah generasinya. Tidak lagi generasi yang menggunakan buku, tapi generasi alfa, generasi beta yang sudah benar-benar sejak dari lahir itu sudah full gitu. Nah, jadi ya itu, dan kita semua bahwa profesi kita akan tergusur ya sebenarnya harus kita jawab dengan perkembangan dari kitanya sendiri, bahwa kita juga harus mau berusaha untuk memahami masa kini yang buat kita ini aneh, yang buat kita tidak biasa, tapi kita harus sama-sama ya, sama-sama belajar, sama-sama berusaha. Mungkin ini Mbak menambahkan, ini juga menarik ya, ini tadi menyambung Mbak Ilma sampaikan. Dulu kan kita ya pada saat mungkin nih seangkatan saya itu kalau misalnya mencari informasi misalnya mana panduannya gitu, mana buku petunjuknya dan segala macam. Tapi kalau ditanya anak-anak sekarang, anak-anak milenial, dia pasti nanya mana videonya ada di YouTube atau tidak. Nah ini mungkin bisa ke depan mungkin akan berubah. Bapak Ibu mungkin dalam penyampaian informasi udah nggak relevan lagi mungkin melalui buku atau tulisan. Bisa jadi semua harus disampaikan juga secara visual ya. Mungkin tidak semuanya, tapi harus ada secara visual juga yang disampaikan. Nah ini mungkin juga tadi Mbak Ilma sampaikan ada perubahan perilaku, memang benar. Nah kita pustakawan tadi, kalau kita mau tetap survive, tetap bertahan atau tetap bisa diakui ya kita harus bisa mengikuti perubahan-perubahan itu. Itu Mbak Ilma tambahan. Iya Pak Amir. Ini mungkin pertanyaan dari saya sendiri nih Pak Amir. Seandainya kondisi kita terbatas, maksudnya terbatas itu kemampuan kita terbatas, kemampuan anggaran terbatas, kemudian koleksi juga terbatas. Langkah pertama apa sih Pak Amir yang kira-kira bisa dilakukan baik di kita di Perpustakaan Kemdikbud maupun di UPT-UPT untuk menjalankan literasi informasi digital ini gitu, untuk belajar untuk pertama kalinya apa yang bisa dilakukan Pak Amir? Ya, baik. Ya, sebenarnya emang itu kendala ya, dan seperti ini kendala di hampir semua perpustakaan. Karena kalau kita ngomongin budget, pasti nggak ada budget yang unlimited ya. Budget itu pasti akan terbatas. Jadi, dan sumber daya itu tersedia sangat banyak gitu loh. Nah, tapi memang tadi semua ini berbalik adalah sesuai kebutuhan kita. Makanya tadi di literasi informasi itu kita harus tahu dulu, mengenali dulu kebutuhan kita tuh apa sih gitu loh. Nah, jadi kita jangan tiba-tiba, berarti kita harus langgan nih semua database ini segala macam yang jumlahnya sampai miliaran misalnya. Tapi enggak, kita harus tahu dulu kebutuhan informasi kita apa sih gitu loh. Nah, dari situ kita baru paham, ternyata kita butuh sumber informasi ini, butuh sumber informasi ini. Kita butuh data ini, data itu gitu. Nah, dari situ baru kita bisa menilai, mengakses sebenarnya kebutuhan dana kita seperti apa gitu. Lalu kalaupun misalnya ya seburuk-buruknya kondisinya masih tidak memungkinkan misalnya, kita bisa memanfaatkan tadi sumber-sumber informasi yang memang sudah terbuka, open access. Jadi
Nah, itu diperlukan tadi kemampuan tadi mencari, menelusur dengan tepat agar hasilnya bisa sesuai. Makanya itu harus dikombin antara mengetahui sumber-sumber informasinya dan juga kebutuhan dari informasinya, penelusurannya, strategi penelusurannya. Jadi mungkin itu Mbak Irma. Jadi memang semuanya pasti ada keterbatasan dan dari situ makanya kita harus membuat tadi itu menganalisis kebutuhannya dulu. Lalu yang kedua kita punya strategi dulu. Bagaimana sih menelusurnya. Nah yang ketiga mungkin yang perlu Bapak Ibu pahami adalah inilah kesempatan kita untuk berjejaring sebenarnya. Jadi sebesar apapun atau sebanyak anggaran yang Bapak Ibu miliki itu tidak akan bisa mengalahkan kalau Bapak Ibu berjejaring dengan perpustakaan lain. Nah, kita sebenarnya di Kemdikbud ini alhamdulillah ya sudah ada WA grupnya, bahkan saya lihat di setiap direktorat punya WA grup masing-masing. Nggak apa-apa, ini semakin memperkuat jejaring kita. Nah, inilah kesempatan kita bisa saling bertanya, saling sharing, saling membagi informasi. Kalau Bapak Ibu membutuhkan data bisa sharing di situ. Kami juga sama. Kami di Kemdikbud misalnya Kementerian Pendidikan, kami berjejaring juga dengan kementerian lain. Jadi kalau kita butuh data dari kementerian lain, perpustakaannya kita bisa saling share dan seperti itu. Jadi kuncinya 3 itu, Mbak Irma, kita bisa mengenali dulu kebutuhan informasi kita, lalu kita bisa melakukan memiliki kemampuan literasi informasi, jadi punya kemampuan untuk strategi untuk mencari informasinya dengan baik ya, karena tadi banyak informasi yang sebenarnya sudah tersedia, tapi karena kita nggak tahu cara mencarinya, jadi tidak bisa menemukan. Yang terakhir berjejaring, itu juga penting. Banyak database akhirnya kita bisa dapatkan secara gratis ya. Misalnya kayak tadi e-resources-nya Perpusnas, itu kan udah dibayarkan sebenarnya oleh Perpusnas, atau e-Pusnas, atau e-Perpus, atau setiap kota saya yakin sekarang udah punya ya, e-Jogja, e-Kebumen, segala macam. Jadi bisa diakses. Nah ini Bapak Ibu silakan tinggal tadi tahu bagaimana mengaksesnya, tahu bagaimana cara mengaksesnya. Gitu Mbak Ilma. Iya Pak Amir, setuju sekali nih ya. Jadi mungkin juga teman-teman di UPT Bapak Ibu yang kesulitan, silakan kami dengan tangan terbuka mau butuh bantuan apa, butuh mungkin praktik di Kemendikbud, di perpustakaan Kemendikbud Pusat seperti apa, boleh kita sama-sama ya Pak Amir, sama-sama belajar, sama-sama mencoba hal-hal baru ini untuk meningkatkan layanan kita ya kepada pemustaka. Ini tadi sebenarnya menarik banget Pak Amir tentang pencarian gitu. Sebenarnya tanpa kita melakukan pencarian boolean atau sintaks itu, apakah masih mungkin Pak Amir bisa melakukan pencarian spesifik? Misalnya saya hanya belum mengerti boolean, terus saya mau mencari artikel untuk pemustaka saya, itu sebenarnya bisa nggak sih Pak Amir kalau saya tidak paham si boolean operator tadi itu? Sebenarnya tadi ya, kalau kita dicontohkan tadi pada saat kita mencari secara umum, tadi hasilnya pasti akan sangat besar dan itu sangat menyulitkan kita pastinya, membutuhkan waktu kita, dan saya rasa kita akan menyerah duluan pada saat harus mencari kejutaan sumber gitu, pasti nggak akan selesai. Makanya sebenarnya mau nggak mau sih kita harus memiliki kemampuan itu, dan saya yakin kok Bapak Ibu bisa kok, karena itu sebenarnya sangat mudah ya, dan sangat mudah. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya kesulitan pakai YouTube aja, buka deh Boolean operator atau Boolean search engine seperti itu. Di YouTube itu sangat banyak contohnya ya Bapak Ibu, jadi nggak perlu membaca tapi melihat videonya itu pasti akan ketemu ya. Tapi tadi sih kalau tidak digunakan pasti hasilnya akan sangat banyak Mbak Irma, dan semakin luas akhirnya tadi Bapak Ibu akan menyerah sendiri akhirnya, menyerah akhirnya dan nggak bisa menemukan informasi itu. Nah itu yang sebenarnya yang kita hindari ya. Itulah yang membedakan kita pustakawan dengan pemustaka pastinya. Jadi kita harusnya memiliki kemampuan terutama dalam penelusuran informasi yang lebih terhadap daripada pemustakanya. Gitu Mbak. Iya Pak Amir. Ini juga untuk yang literasi informasi digital ini mungkin Bapak Ibu nggak usah terlalu jauh berpikirnya sampai ke website-website luar negeri itu. Yang kita informasikan itu sebenarnya bisa ya koleksi kita sendiri ya Pak Amir. Ya,
betul. terutama UPT-UPT yang punya terbitan gitu. Jadi jangan, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris, gimana saya mau akses buku-buku yang tadi Pak Amir sebutkan itu berbahasa Inggris. Nah, bisa literasi informasi digitalnya di bidang Bapak Ibu masing-masing ya Pak Amir. Ya, betul. Mungkin betul. bisa Pak Amir sharing apa kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Misalnya koleksi saya hanya ada koleksi dari UPT saya sendiri dan saya belum punya sumber-sumber digital yang tadi Pak Amir sebutkan. Baik, nah ini memang ini menyambung ya. Jadi kita sebenarnya di masa pandemi atau sebelumnya juga sebenarnya sudah mulai kan membangun repositori ya. Repositori kita ini kita harapkan ini jadi sumber informasi sebenarnya, sumber informasi digital ya bagi publik untuk mengetahui berbagai hasil produk atau terbitan yang dihasilkan oleh Bapak Ibu. Hanya saja memang ini kami melihat ya banyak terjadi kendala ya di lapangan pada saat Bapak Ibu ingin membangun repositori. Pertama itu adalah kendalanya tidak adanya atau ketersediaannya koleksi digital itu tersebut. Untuk koleksi yang terbit setelah tahun 2000-an ya, apalagi 2010 ke atas itu sebenarnya ya harusnya sih sudah ada file digitalnya ya. Karena pada saat membuat itu kan Bapak Ibu pasti membuat file digitalnya. Nah, yang menjadi kendala adalah Bapak Ibu lupa biasanya atau tidak menyimpan file digitalnya tersebut gitu loh. Jadi pas saat jadi karena ditargetkannya adalah dalam bentuk fisik ya sudah, jadi melihat fisiknya udah jadi ya dianggap sudah selesai. Padahal sebenarnya tadi Bapak Ibu bisa meminta misalnya kalau Bapak Ibu menyerahkan ke percetakan ya, pasti percetakan tuh buat kok soft copy-nya, saya yakin pasti buat. Nah, tinggal memang di awal Bapak Ibu sampaikan ke percetakan, saya mau mencetak buku ini, misalnya kami mencetak, tapi tolong kami diberikan soft copy-nya yang sudah jadi ya, yang sudah teredit gitu loh. Jadi Bapak Ibu nanti pulang itu bawa 2 atau dikasih 2 buku cetak dan juga buku yang dalam bentuk digital. Nah ini mungkin yang kendala itu sih Mbak Ilma yang selama ini kami lihat ya banyak menjadi kendala dan akhirnya Bapak Ibu bingung. Kami hanya punya koleksi fisik, berarti kan harus hari media. Nah itu kan berarti harus jadi kerja 2 kali ya. Yang tadinya harusnya udah ada soft copy-nya, dicetak, terus di soft copy-in lagi kan akhirnya jadi berubah bentuk lagi. Padahal harusnya dari awal kalau sudah ada soft copy-nya akan lebih baik dan akan lebih mempermudah kerja Bapak Ibu. Nah ke depan kami sebenarnya harapkan Bapak Ibu semua nanti bisa sampaikan ke pimpinannya dan sebenarnya tadi ya sudah ada surat edaran Sekjen kalau mungkin Bapak Ibu kurang ini dengan pimpinan bisa menyampaikan surat itu bahwa ini ada surat terkait surat edaran Sekjen ini dan ini nanti bisa disampaikan ke pimpinan Bapak Ibu. Mungkin itu Mbak Ilma. Ya, ini juga boleh pertanyaan lagi ya Pak Amir. Ini dari saya sendiri. Ini kalau misalnya literasi informasi digital ini sebenarnya ada nggak sih di angka kredit pustakawan? Jadi apakah yang dikerjakan di literasi informasi digital ini bisa diakui umumnya nanti ke depannya? Baik, sebenarnya literasi informasi digital ini sebenarnya pengembangan ya. Pengembangan dari layanan referensi yang mungkin Bapak Ibu dulu sempat paham ya kalau Bapak Ibu pustakawan yang udah senior ya. Sebenarnya kan ada namanya layanan referensi ya, layanan untuk mencarikan bahan informasi gitu. Tapi zaman dulu kan layanan referensi itu hanya terbatas di koleksi perpustakaan ya. Misalnya ada orang tanya, Bapak Ibu mencari nih di koleksi yang Bapak Ibu miliki misalnya. Cari di buku-buku, di kamus, di ensiklopedia seperti itu. Nah, itu zaman dulu, zaman di saat belum ada internet, belum ada informasi secara digital. Jadi memang kekuatan koleksi fisik itu sangat dominan di layanan referensi itu. Kalau kita nggak punya koleksi yang lengkap ya sudah alam. Kalau layanan referensinya sangat terbatas. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang dan kemarin juga kami sempat diajak diskusi ya dengan Perpusnas yang JFT Pustakawan itu juga akhirnya dibahas sih bahwa sekarang layanan referensi ini udah berubah bahwa tidak hanya referensi secara manual ya koleksi fisik tapi juga secara digital. Nah sebenarnya melakukan literasi informasi ini sebenarnya sama aja tadi ya melakukan layanan referensi tapi secara digital. Jadi insya Allah angka kreditnya tetap bisa didapatkan bahkan ini cukup besar ya kalau nggak salah. Karena memang tadi ini memberikan layanan yang cukup membutuhkan keterampilan khusus bagi pustakawannya. Kan gitu, Mbak Ilma? Iya, jadi kembali lagi ke poin ini yang membedakan kita sebagai pustakawan ya Pak Amir.
Jadi yang membedakan kita dengan pemustaka atau profesi-profesi lainnya ya, kemampuan kita untuk menelusuri informasi. Baik, Pak Amir, ini saya lihat di chat dan di Q&A sudah terjawab semua. Mungkin sebelum kita menutup sesi kita pada pagi hari ini, boleh kalimat penutup Pak Amir atau saran ke depannya harus seperti apa untuk literasi informasi digital ini? Baik, terima kasih Mbak Ilma. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak Ibu semua atas partisipasinya sampai ke ini yang ke-7 kalau nggak salah ya, diskusi pustakawan. Bapak Ibu tetap setia mengikuti, insya Allah kami tetap semangat ya untuk men-sharing, dan mungkin nanti ke depan Bapak Ibu juga bisa bergabung ya untuk bersharing juga dalam diskusi ini. Nah, terkait tema kita hari ini, literasi informasi ini memang salah satu tadi disampaikan salah satu hal yang menjadi kompetensi yang wajib dimiliki oleh pustakawan di era saat ini. Untuk itu kami sebenarnya berharap Bapak Ibu untuk mulai belajar. Kalau yang mungkin sudah belajar, kami harapkan untuk terus meningkatkan kemampuannya, karena ini sebenarnya kemampuan yang bisa dipelajari dengan mudah sebenarnya. Sumber-sumbernya sudah sangat tersedia banyak, tinggal memang Bapak Ibu harus melatih menggunakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga kami harapkan tetap menjalankan fungsinya di perpustakaan, salah satunya dengan ini. Walaupun perpustakaannya misalnya tidak banyak yang mengakses, karena apalagi pandemi ini ya, Bapak Ibu tetap bisa memberikan layanan kepada pemustakanya. Bapak Ibu yang di UPT misalnya, sekarang harus mulai lebih aktif, misalnya kalau misalnya di balai ya, ada peneliti, Bapak Ibu bisa mengkontak peneliti, menyampaikan melalui email atau melalui WA Group. Silakan Bapak Ibu yang ingin meneliti atau Bapak Ibu mengetahui harus ada penelitian apa sih yang dilakukan tahun ini. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan nih bahan-bahannya yang diperlukan untuk mendukung penelitian atau tugas dari organisasinya. Jadi intinya Bapak Ibu kami harapkan proaktif ya dalam memberikan layanan, tidak pasif menunggu ditanya atau menunggu ada yang membutuhkan informasi, tapi juga bisa proaktif menanyakan informasi. Nanti kalau kesulitan, silakan hubungi kami, kita di WA Group itu bisa saling sharing, nanti saling support. Kalau butuh bahan apa, walaupun tidak bisa ditemukan bahan yang sama, mungkin kita bisa mencarikan bahan yang relevan, seperti itu. Mungkin itu Mbak Ilma dari kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Amir. Ini juga saya setuju banget ya. Jadi Bapak Ibu jangan malu bertanya di grup pustakawan Kemendikbud itu. Misalkan kami di perpustakaan Kemendikbud mungkin ada hambatan lama merespon Bapak Ibu, tapi kalau misalnya di grup itu pasti lebih cepat karena yang ahli banyak ya Pak Amir ya, yang pintar banyak, yang akan membantu pasti banyak. Jadi kita sama-sama belajar semua. Mari sama-sama kita berkolaborasi, bekerja sama di WA Group Pustakawan Kemendikbud. Baik, Bapak Ibu peserta webinar literasi informasi digital pada pagi sampai siang hari ini, terima kasih banyak sudah mengikuti acara webinar seri 7 ini. Mudah-mudahan pada webinar selanjutnya Bapak Ibu lebih aktif lagi, berdiskusi, tanya jawab, dan berbagi. Mungkin hari ini belum ada yang berbagi ya Pak Amir ya. Jadi mungkin nanti di sesi berikutnya Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman atau praktik baik di tempat Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih telah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kami segenap tim dari Perpustakaan Kemendikbud mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan baik dari awal acara ini sampai acara ini berakhir. Terima kasih. Jangan lupa 3M. Silakan Pak Amir meninggalkan ruang meeting. Terima kasih. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.